Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam ibadah KPP online Rehoboth Jatinegara. Ibadah sore hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sifra Nazaregulo SSI dengan tema menghadapi kesulitan dengan ketulusan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Kita bersaat teduh sejenak. Kami mengundang ibu-ibu untuk bangkit berdiri, mengawali ibadah kita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 64, bait 1 dan 2. Mari ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama-sama masuki pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada sore hari ini akan kita renungkan, diambil dari Mazmur 25 ayat 20 sampai 22. Kita siapkan terlebih dahulu Alkitab kita, dan jika kita sudah menemukan, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk segala kasih sayang-Mu, sehingga di sore hari ini kami diberikan kesempatan kembali bersekutu bersama-sama dengan saudara seiman di dalam wadah Komisi Pelayan Perempuan. Biarlah firman yang hendak kami dengar ini boleh menuntun kami setiap para pribadi, para perempuan, istri, orang tua, saudara, bersaudara, yang Tuhan tempatkan di tengah-tengah kehidupan keluarga, pekerjaan, dan juga persekutuan kami. Biarlah firman ini boleh senantiasa menuntun kami. Biarlah firman Tuhan yang boleh hendak kami renungkan ini pun boleh senantiasa menjadikan kami pribadi yang lebih baik daripada hari-hari yang lalu. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam segala keterbatasannya. Biar Roh Kudus Tuhanlah yang senantiasa menuntunnya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Amin. Mari ibu-ibu, saya akan bacakan firman Tuhan Mazmur 25 ayat 20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Yang berbahagia setiap kita mendengarkan firman Tuhan serta melakukan dalam hidupnya.
Haleluya. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, beberapa puluh tahun silam ada seorang remaja putri yang tengah bertumbuh, dan kemudian dalam masa pertumbuhannya ini ia boleh mengalami masa yang tidak mudah. Di tengah-tengah keluarga yang seharusnya di mana ia boleh merasakan kenyamanan, keamanan dari orang-orang di sekitarnya, justru remaja putri ini di tengah-tengah keluarganya ia harus mengalami suatu masa pahit, yaitu ia harus mengalami pelecehan seksual dari salah seorang anggota keluarganya. Ia boleh merasakan marah, sedih, kecewa, semua bercampur, dan disitulah dia boleh merasa bahwa masa depannya tidak ada. Memang ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika persoalan menghimpit, ketika berbagai kesulitan menghadang hidup kita, tentu sulit bagi kita untuk berbicara, untuk kita boleh melihat sisi positif dari kondisi sulit yang boleh kita hadapi. Kita jadi lebih mudah untuk berbicara dan melihat kondisi sisi negatif dari kesulitan yang kita hadapi. Contohnya seorang remaja tadi, ketika hidup menjadi tidak terasa menyenangkan lagi, ketika dia merasa bahwa masa depannya sudah tidak ada, maka ia ingin menyerah, berhenti melangkah, dan belum lagi merasa bersalah dan gagal untuk boleh menjaga diri. Sehingga itu boleh kerap muncul pada saat dia boleh terus berupaya membangun kehidupan yang lebih baik. Kisah yang tadi saya bagikan itu adalah bagian dari kisah kelam seorang tokoh terkenal, Oprah Winfrey, yang mungkin para ibu kenal dan sudah lagi tidak asing bagaimana seorang Oprah Winfrey telah berhasil menjadi seorang pembawa acara yang terkenal sampai pada hari ini. Ketika Oprah boleh menghadapi kondisi yang tidak mudah saat itu, dan dia boleh bergelut dengan waktu, ketika waktu berlalu, hidup dijalani dengan sebaik-baiknya, Oprah boleh menerima masa kelam yang boleh menjadi bagian dari hidupnya. Ia boleh memaafkan dirinya, bahkan juga memaafkan orang-orang di sekitar yang telah menyakitinya, dengan berserah, dengan sikap tulus menjalani hidup bersama dengan Tuhan, dan tetap menyadari bahwa Tuhan telah mengaruniakan yang baik bagi hidupnya. Maka itu menjadi jalan yang baru bagi Oprah Winfrey, membuka berbagai kesempatan baginya untuk memperoleh pekerjaan, dan ia boleh berkarya sampai pada saat ini. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, maka dalam Alkitab, dalam pembacaan Alkitab pada sore hari ini, kita pun boleh bersama-sama melihat pengalaman seorang Raja Daud yang boleh pun merasakan keterpurukan atas peristiwa-peristiwa buruk yang menimpanya. Daud menyesali kesalahan atas perbuatan jahatnya kepada Uria dan Betsheba. Kalau kita melihat kisahnya, bagaimana Daud sungguh menyadari bahwa apa yang telah ia perbuat itu tidak pantas di hadapan Tuhan. Dia boleh menjadi raja yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ia sadar bahwa apa yang telah dilakukannya menjadi dosa besar dalam perjalanan hidupnya, dalam perjalanan imannya di hadapan Tuhan, sehingga itu mendatangkan bencana dalam kehidupannya. Setelah Daud mengakui dosa perbuatan di hadapan Tuhan, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, ia meminta pertolongan Tuhan dan tetap sedia tidak mau meninggalkan Allah. Bahkan ia terus mau mengingat kebaikan Tuhan, seperti dalam pembacaan Alkitab yang kita renungkan pada sore hari ini. Mungkin agak berbeda memang dengan kisah Oprah Winfrey, namun dari kisah Daud maupun kisah Oprah Winfrey, kita boleh bersama-sama belajar bagaimana dari Daud dan Oprah, bagaimana kita boleh menghadapi kesulitan dalam ketulusan. Daud dan Oprah Winfrey berusaha bertanggung jawab untuk menjalani hidup yang sudah Tuhan anugerahkan kepada mereka. Daud, ia mau belajar untuk menerima konsekuensi dari setiap kesalahan yang pernah dilakukannya. Dia mau tetap menjadi seorang yang tulus dan berserah kepada rencana Allah. Bagaimana Allah menuntun ia boleh melewati berbagai kesulitan, namun Daud senantiasa dipelihara olehnya. Begitu juga dengan Oprah Winfrey, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, bahwa dalam segala kesulitan yang ia alami, ia pun mau belajar untuk menerima segala pengalaman baik itu suka maupun duka yang ia alami dengan tulus dan berserah kepada tuntunan Tuhan. Bahwa ia tetap percaya bahwa dalam segala kondisi yang ia hadapi, Tuhan akan memberikan yang terbaik baginya. Dan janji Tuhan sudah diterima oleh Oprah Winfrey pada saat ini, hingga kini. Sikap tulus dan berserah kepada rencana Tuhan saat menghadapi kesulitan dalam hidup menjadi hal yang penting. Mengapa para ibu yang dikasih dalam Tuhan? Karena pada saat kita boleh menghadapi kesulitan,
menghampiri kita, kecenderungan kita itu apa? Kecenderungan kita adalah kita menyerah pada hidup. Kita merasa bahwa saya tidak mau berjuang lagi. Atau kita cenderung untuk menyalahkan kesulitan yang kita alami atas kekeliruan orang lain. Dan akhirnya kemudian kita memilih untuk tidak berbuat apa-apa. Oleh karena itu, bagaimana kita pada sore hari dituntun, bagaimana kita menghadapi kesulitan dengan ketulusan. Dari Daud dan juga Oprah Winfrey, kita diajak untuk tidak menempatkan diri kita sebagai korban, pada mental seperti korban. Tapi bagaimana kita mau berjuang, kita mau bangkit dari segala keterpurukan, kesulitan yang boleh kita hadapi, dan melangkah dengan tetap melihat di tengah segala kesulitan. Itu membuat kita semua boleh bersama-sama bangkit dari keterpurukan dan membuat kita dapat melangkah bukan hanya di sini, tapi kita boleh melangkah dari segala keterpurukan yang kita alami. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, sebagaimana doa Daud yang kita dengar pada sore hari ini, sepanjang satu perikop yang kita baca, atau kalau kita mau membacanya secara utuh, sepanjang pasal 25-28 adalah doa Daud yang diutarakan oleh Daud kepada Allah sepenuh hatinya. Bagaimana doa yang dipanjatkan, yang kita baca pada sore hari ini merupakan doa permohonan perlindungan kepada Allah. Maka dari Daud kita pun bisa belajar bahwa dalam kondisi yang tidak mudah, kita pun terus ditantang untuk belajar memiliki sikap tulus dalam menjalani kehidupan yang mungkin mengandung berbagai kesulitan hidup. Mungkin masalah memang terus datang silih berganti. Keadaan kita yang kita hadapi saat ini mungkin bisa berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kita merasa bahwa mungkin kita tidak layak di hadapan Tuhan dan sesama. Tapi bukan menjadi alasan bagi kita untuk berhenti melangkah, untuk berhenti mencoba, berhenti untuk berserah kepada Tuhan. Dari Daud dan Oprah Winfrey, kita boleh ditantang, dituntun untuk boleh melakukan tetap setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Karena hanya dengan melakukan kehendak Tuhan, kita boleh merasakan damai sejahtera. Karena hanya dengan melakukan kehendak Tuhan, kita tidak akan merasakan malu. Kita tidak akan mendapat malu atas perbuatan yang kita lakukan. Kasih Tuhan yang terus mengalir dalam hidup Daud, dalam hidup Oprah Winfrey pun menjadi kesaksian bagi hidup kita saat ini di tengah-tengah masa pandemi. Jika Tuhan telah menyatakan kasih pemeliharaannya kepada setiap orang dan juga kita sampai hari ini, maka itulah menjadi kekuatan bagi kita untuk terus berani menghadapi kesulitan di hari-hari ke depan, menjalani masa pandemi yang saat ini tengah kita hadapi. Ketulusan iman kita saat di tengah masa pandemi tengah diuji, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan. Marilah kita terus dengan tulus meyakini bahwa penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti, bahwa Tuhan tetap pegang kendali hidup kita, bahwa Dia juru mudi hidup kita. Mari kita tempatkan diri kita layaknya kita seorang anak-anak yang sedang menaiki kendaraan bermotor, motor yang dimana yang membawa motor tersebut adalah ayah ataupun ibu kita. Bagaimana kita dengan sepenuh hati percaya bahwa ayah atau ibu kita akan membawa motor ataupun mengantar kita dengan selamat dengan kendaraan tersebut. Begitu juga dengan hidup kita di masa yang tidak mudah saat ini. Mari kita yakini, kita berserah, kita boleh percaya terus bahwa dalam kondisi yang tidak mudah sekalipun, Tuhan tetap pegang kendali. Tuhan tidak membiarkan kita sendiri ataupun mengantar kita pada perjalanan yang membuat kita celaka. Justru Dia akan menuntun kita pada keselamatan. Dan kiranya dalam masa penantian, sebentar lagi kita akan merayakan Advent, minggu pertama. Dalam masa penantian, dalam masa menunggu untuk di mana pandemi segera berlalu, pengharapan kita tidak pernah putus, karena Allah pun tidak pernah menyerah atas segala kesulitan yang kita hadapi. Mari ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, teruslah berbuat baik, berbuat dengan tulus atas segala hal yang kita hadapi setiap hari. Kesempatan berbuat baik menjadi kesempatan kita pun terus menyalakan pengharapan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk kehidupan orang-orang lain. Marilah terus yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita hari ini dan hari-hari ke depan selama-lamanya. Tuhan menolong. Amin. Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nats pembimbing terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu itu akan diterima.
kalau pemberian itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita mengiringi persembahan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 450 bait 1. Mari para ibu yang dikasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang penuh kasih memelihara hidup kami, sehingga di pekan ini, di hari Jumat ini Tuhan memberikan kami kesempatan kembali untuk berjumpa melalui ibadah Komisi Pelayanan Perempuan secara online. Terima kasih untuk perjumpaan, untuk firman Tuhan yang boleh senantiasa Tuhan berikan kepada kami, yang kembali boleh senantiasa menuntun kami, memiliki hati yang tulus, senantiasa boleh menerima dituntun oleh kehendak Tuhan, dan kami sungguh bersyukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama juga memberikan persembahan pada sore hari ini. Bila persembahan yang telah kami himpun ini boleh berguna, boleh bermanfaat bagi penatalan di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan berkati setiap kami dengan syukur, dengan sukacita mempersembahkan dari setiap berkat yang telah kami miliki yang datang dari Tuhan. Kiranya berkat-berkat dari Tuhan pun boleh senantiasa mengalir dalam hidup kami. Nah, pada sore hari ini Tuhan, kami mau bersatu hati bagi kehidupan kami sebagai pribadi, sebagai keluarga, lepas keluarga, dan juga sebagai persekutuan. Ingatlah kami senantiasa Tuhan dalam segala pergumulan hidup yang masih kami harus hadapi di tengah-tengah masa pandemi ini. Berkatilah kami Tuhan dalam segala upaya perjuangan kami masing-masing sebagai seorang ibu, sebagai orang tua, sebagai seorang istri, sebagai seorang nenek di tengah-tengah keluarga. Biarlah segala pergumulan yang kami hadapi saat ini tidak menyurutkan semangat kami, pengharapan kami dalam Tuhan. Biar dalam menjumpai segala kesulitan, kami tidak putus asa, kami boleh senantiasa Tuhan tuntun untuk boleh memiliki ketulusan, boleh sama-sama, boleh saling menopang, saling menghibur sesama kami yang juga sama-sama tengah berjuang bersama dengan kami. Kami berdoa ya Tuhan, berkatilah untuk suami pasangan kami, untuk anak-anak menantu cucu kami, untuk setiap mereka yang kami kasihi, untuk orang tua kami, dan untuk juga seluruh jemaat GKP Rehoboth Jatinegara. Dan terkhusus kami pun berdoa untuk setiap para sepuh dan seluruh anggota jemaat yang saat ini tengah berjuang berpulih dari sakitnya. Kami pun berdoa terkhusus untuk Ibu Aryani Suprobo dan juga Ibu Tania, dan juga setiap kami ya Tuhan yang tengah berjuang dari sakit kami, keluar dari segala kelemahan fisik kami. Berilah kami kekuatan untuk berpulih dan dapat sehat seperti sedia kala. Berkati keluarga yang boleh dengan kasih pun mendampingi, biarlah diberikan kesehatan dan kekuatan. Kami pun berdoa ya Tuhan teringat bagi kehidupan di tengah-tengah bangsa Indonesia yang masih terus Tuhan tuntun untuk boleh menghadapi kondisi pandemi. Bila Tuhan berkati para pemerintah, biarlah apa yang menjadi keputusan pemerintah boleh menuntun Indonesia, Jakarta, dan kota-kota sekitarnya boleh berpulih seperti sedia kala, dan kami pun boleh senantiasa dalam keadaan selamat. Kami pun berdoa ya Tuhan untuk kehidupan persekutuan di tengah-tengah jemaat-Mu GKP Rehoboth Jatinegara. Berkatilah seluruh pengurus KPP, setiap kami yang boleh terlibat dalam ibadah pada sore hari ini, dan juga untuk setiap seluruh jemaat-Mu Tuhan. Biarlah di dalam masa pandemi ini kami senantiasa boleh Engkau berikan kekuatan, kesehatan, ketabahan dalam menghadapi berbagai tantangan yang kami hadapi bersama. Dan pada saat ini Tuhan, kami hendak serahkan seluruh rencana kami,
dan waktu istirahat kami menjelang malam ini dalam tangan-Mu, dan kami mau berdoa bersatu hati seperti doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang dikasihi Tuhan, kita mengakhiri ibadah KPP ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 344 bait 1 dan 2 dengan kita bangkit berdiri. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, saat ini kita sudah di penghujung ibadah dan kita akan menerima berkat dari Tuhan Allah Bapa kita. Terimalah berkatnya. Kiranya damai sejahtera Tuhan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus senantiasa menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah KPP kita telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Sifra Gloria Nazare yang telah melayani. Tuhan Yesus memberkati. Untuk selanjutnya kita akan sharing bersama melalui WA.